Lalu siapa yang punya dunia? Maknanya, tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau jauhi. Maka wajar 30 tahun kau merantau dari Sulawesi Selatan, sampai sekarang kau tidak bisa lepas dari kredit, sampai sekarang kau tidak punya rumah. Kenapa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia godanya kita, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau nonton di YouTube. Tidak usah kau datang, capek, baru saja kau datang cari nafkah. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi, kau tidak dengar ceramah. Kada usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Ini bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan lagi godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang teriak? Simpan HP-nya, Bu. Bu, adik-adik simpan HP, bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak Ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti kalau pulang, Ustadz. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Nih. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz, don't worry. Nonton YouTube saya, Tablik Akbar Universitas Lambung Mangkurat. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa itu? Daripada kau follow artis. Ayo, adik-adik cowok, apa kau dapat kalau kau follow artis? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Habis amalmu. Ya, saya heran, artis yang kontennya ndak jelas. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys, harganya 3 juta. Dia kirimi kau. Hai guys, kami lagi di Jepang guys. Dia ajak kau pergi Jepang. Apa gunanya kau nonton konten begitu? Kalau kau konten agama, kau ikuti ulamamu. 1, kau angkat harkat dan martabatnya. 2, kau dapat ilmunya, bisa kau ibadahmu sempurna. 3, kau sebar di grup-grup WhatsAppmu, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Maka saya mau ajak selawat. Boleh? Tanding boleh kada? Boleh? Kita tanding mana lebih kencang suaranya mak-mak dengan bapak-bapak. Boleh ya? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini mak-mak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan kada belok. Ayo. Ya, laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu mak-mak nih. Ayo selawat. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya. Ya, ibu-ibu diam ya. Ayo, jangan merasa jenis kelamin laki-laki. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Ya. Salatullah. Ulang. Ayo.
Salatullah ala salatullah itu mau poligami lobet macam ini. Nilainya 9,2. Ibu bapak diam, kita dengar di atas. Ayo para guru besar ya, kita dengar, ini ada beberapa profesor. Ayo. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah ya. Nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, Bu. Ayo kita rame-rame yuk semua, ayo salawat bareng-bareng yuk. Yuk. Ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang mewakili Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Wakil Rektor 3, ya pokoknya Wakil Rektor. Ini hebat ini Wakil Rektor sebab beliau bisa mewakili Rektor, sementara Rektor tidak bisa mewakili beliau. Dan alhamdulillah ya. Yang kita hormati guru kita Syed Akil, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga hadir saya, pimpinan saya dari Universitas Hasanuddin ya, Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD. Ini guru saya dari Unhas. Jadi saya harus pidato baik-baik supaya saya juga cepat dikasih profesor. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hadirin sabarataan yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bilang begini, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, sehat seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah qalbu. Sudah bagus tadi kok atak-atik lagi. Ini sentimen pribadi sama saya ini. Apa gerangan? Bu, qalbu. Bahasa Indonesianya hati. Bahasa populernya nurani. Berarti pengendali utama baik tidaknya sifat seseorang dari hatinya. Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya lembut. Perangainya menyenangkan orang. Kehadirannya menggembirakan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya ketus. Kelakuannya merugikan orang, kehadirannya merugikan orang. Maka pertanyaan buat kita yang hadir di tempat ini, hatinya sehat atau sakit? Cepat betul. Sebelum jawab sakit sehat, kita harus tahu dulu apa saja penyakit-penyakit hati itu. Setelah itu di cross check, cocokkan. Oh ini saya kena, oh ini tidak. Setelah kena, obati. Kalau tidak, alhamdulillah kita tingkatkan. Ini penyakit hati penting. Karena di akhirat kelak, tuan-tuan, tidak ada orang masuk neraka karena penyakit jasmani. Kenapa kau masuk neraka? Asam lambung Tuhan. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Ya, kolesterol. Tidak ada. Masuk neraka karena penyakit hati. Dan pentingnya ini penyakit hati, coba lihat. Ya, Pian bawa mobil dari Batu Licin ke Banjarmasin. Yang nyetir tangan, gas, rem, kaki. Yang melihat rambu lalu lintas, mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati.
Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Bujur? Bujur? Nah, di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Pak Rektor mau bikin pengumuman. Yang menulis tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir diksi yang cocok, kalimat yang cocok otak. Tapi begitu pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan. Ya, berarti memang hati ini penting. Penyakit hati apa saja? Kita lihat dulu. 1. Penyakit hati yang paling besar adalah syirik. Menyekutukan Allah. Saya yakin Bubuhan Banjar kada ada lagi menyembah selain Allah. Tidak ada lagi menyembah batu. Tidak ada lagi menyembah barang-barang antik. Tapi yang dia sembah apa? Jabatan. Menjilat. Mau jadi kepala dinas, menjilat hilang harga diri. Mau jadi wakil rektor, menjilat hilang harga diri. Mau jadi pejabat, nggi. Bujur, banyak. Ya. Saya kasihan lihat kadangkala ada orang tinggi sekolahnya, sampai ke luar negeri sekolah, hanya karena mau dapat jabatan dia hilangkan akal sehatnya. Menjilat. Negara kita ini salah satu sebab hancurnya negara kita kalau pejabat dikelilingi tukang jilat. Kalau wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden di sampingnya adalah para penjilat, maka rakyat pasti akan tertindas dan senjara. Penjilat. Apalagi saya yakin tuan-tuan tidak akan menyembah selain Allah, tapi kadangkala apa yang kita sembah. Kalau kita mau jadi pegawai, kalau kita mau dapat kerja, nyogok. Mau jadi polisi, nyogok. Mau jadi ASN, nyogok. Apa kau mau sogok 500 juta untuk jadi pegawai? Mana ada pegawai tidak ada utangnya di koperasi? Coba carikan saya. Pegawai negeri mau kaya pasti korupsi. Kenapa kau tahu? Saya pegawai negeri. Gaji saya 9 juta. Banyak dong? Enggak. 9 koma gaji saya. Banyak betul Ustaz. Iya, maksudnya apa? Tanggal 9 sudah koma. Nyogok sampai 500 juta. Untuk jadi pegawai, sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan 500 juta itu. Pegawai negeri itu kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, makannya apa? Sari laut. 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Ya, adik-adik mahasiswa, kalian kalau selesai jangan selalu cita-cita jadi pegawai negeri. Cita-citamu jadi pengusaha. Kalimantan Selatan ini kaya dengan sumber daya alam. Jangan kau menjadi tamu di negerimu. Kau belajar dengan baik, kelola sumber daya alammu. Jangan sampai jalanmu jelek. Pegawai negeri, apa pegawai negeri? Apalagi yang kadang-kala kita sembah, pejabat kita. 1, penyakit hati, syirik. Karena waktu terbatas. 2, penyakit hati apa? Sombong. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang mahal, belum tentu. Pian dikasih rezeki yang bagus, pakai emas, boleh. Kalau perlu ibu pakai emas, ikat di sini jidatmu. Tulis emas murni. Boleh. Kan namanya perhiasan. Bapak punya rezeki pakai baju mahal, silahkan. Sombong, belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil. Tahu krokodil, cabuaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Buaya darat. Ayo, pakai silahkan. Lalu kapan dia sombong? Sombong kata Nabi 2 penyebabnya. 1, menolak kebenaran. 2, nganggap enteng orang lain. Itu sombong. Ibu pakai emas, boleh. Itu rezekinya ibu. Kapan sombong? Menghina orang di samping. Ikam kau tahu kada ini? Kada. Apa gerang? Ini
ini emas ini 20 juta. Pian kada bisa beli. Ah, sombong. Nganggap remeh orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada orang beritahu, baru masuk jadi, selesai jadi doktor. Dia sudah profesor. Dikasih tahu, Prof, ini yang benar sekarang. Apa? Tahu apa kau? Sombong. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Tadinya mengenal Nabi sebagai orang yang jujur. Tadinya mengenal Nabi orang yang baik akhlaknya sampai diberi gelar Al-Amin. Tapi setelah dilantik menjadi Rasul 40 tahun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan akhirnya membenci Nabi. Bukan karena akhlaknya Nabi, karena dia merasa Bani Hashim rendah. Mereka merasa keturunan Abu Jahal lebih mulia daripada Bani Hashim. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? 4. Kata Nabi, penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan lahan, dibeli sama perusahaan, langsung kaya. Sombong. Temannya setan. Apa yang kamu mau sombongkan dengan hartamu? Allah titipkan satu penyakit dalam hartamu. Banyak duitmu tapi tidak bisa ada kau makan. Duitmu miliaran tapi dilarang makan nasi. Ada yang begitu? Ada. Ada ibu? Ya, ke dokter, Pak Haji, jangan makan nasi Pak Haji. Jadi apa yang bisa saya beli? Ubi rebus. Duitnya 20 miliar makan ubi rebus. Apalagi kata dokter, Pak Haji, selama Haji aktif tidak pernah kena matahari. Tolong Pak Haji nanti besok mulai pagi jam 6:30 keliling di kompleks ya, jangan pakai baju supaya kena matahari. Apalagi dok, pakai celana pendek ya, supaya kena matahari juga pahanya. Apalagi dok, jangan pakai sendal, jangan pakai peci. Jalanlah dia 6:30 sampai jam 9 keliling di kompleks, ndak pakai baju, ndak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Kaya sombong, temannya setan. Apalagi penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Oh, bertanya banyak gelarnya, profesor, doktor, SOS, SAG, MSI, PSD. Yang kulihat saya. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ada penceramah sombong? Ada. Mana? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. 3. Apa mau sombong? Ini Ustadz Dasat. Merasa punya ilmu, gelar banyak, mau sombong. Ngapain saya? Saya bisa begini karena ada penonton. Coba kalau tidak ada penonton saya, biar hebat ilmu saya kalau tidak ada yang nonton. Di sini saya ceramah sendiri, berapi-api 1 jam, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Rektor, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Adik-adikku yang baru belajar agama, hormati perbedaan pendapat. Kalau kau menganut suatu pendapat, namanya manhaj, silahkan kau amalkan. Jangan kau hina orang sesama muslim. Kamu mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan saling menghina, jangan saling melecehkan. Kita sama Nabi, sama rukun Islam kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita, sama Ka'bah kita, sama Tuhan kita. Kalau berbicara soal fikih, jangan kau bertanya 4 kali 4 berapa, karena hanya satu choice-nya, hanya 16. Tapi Allah tidak akan menanyamu 4 kali 4. Allah akan tanya 16 kamu dapat dari mana? Boleh saja 15 tambah 1, boleh 17 kurang 1. Yang penting jumlahnya 16. Banyak sekarang baru belajar di YouTube, seolah-olah dialah pemilik surga dan neraka. Adik-adik terutama ini yang baru belajar, yang menggelari namanya kelompok hijrah. Modal jenggot celana jingkrang. Saya dibilangi Ustadz bid'ah, Ustadz stand up. Saya ditanya, Ustadz kenapa ceramah suka kasih ketawa? Saya bilang, Pak, saya bukan memberi hidayah. Paling tidak saya membuat mereka terhibur supaya mereka tidak mencari maksiat untuk dapat hiburan. Berbeda pendapat biasa, jangan saling menghina. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah titip satu penyakit dalam dirimu, pikun. Mana ada obatnya itu pikun? Ada cerita, wallahu alam benar atau tidak ini. Guru besar
Ketika usianya sudah 70 tahun, setiap mau pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium jidat saya. Kata dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Apa kau mau sombong? Kalau Allah cabut ilmumu, tidak bisa kau bedakan mana istri, mana pembantu. Jangan juga dicontoh modus. Pura-pura saya kira mamamu nak. Apalagi penyebab datangnya sombong? Bertambahnya popularitas. 4 ini kata Nabi, pemicu datangnya sombong. Tapi paling tidak kalau dia punya 4 ini, orang masih maklumi. Kaya, ada jabatannya, gagah, terkenal, tinggi ilmunya. Sombong, orang masih bilang, ya wajarlah dia pejabat, kaya, banyak duitnya, pintar. Tapi kalau sudah bego, jelek, tidak terkenal, miskin, sombong lagi ya. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Dan puncak kesombongan sesungguhnya adalah mereka yang mengabaikan sholat. Puncak kesombongan adalah mereka yang enggan mendirikan sholat. Ibu-ibu, bu, anggota tubuh paling mulia dalam diri kita apa? Kepala. Anda bercanda, dorong kaki saya, masih ketawa. Dorong perut saya masih kesenyum. Dorong pantat saya, masih saya melirik. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalaku. Kurang ajar ini. Kenapa? Yang mulia ada kepala. Sebaliknya, anggota tubuh yang hina, kaki. Ibu kasih saya duit pakai kaki. Saat 5 juta. Saya boleh, biar saya miskin, jangan kau hina saya tikam kau. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Tapi demi Allah, ketika kalian berhadapan dengan Allah, ketika kau sujud, kepalamu yang mulia rendahkan sehina kakimu, karena kau berhadapan dengan Zat yang maha kuasa dan maha mulia. Itulah sujud. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, itulah puncak kebesaran sombongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasanmu tidak mau sholat? Oh, itu alasannya perempuan haid. 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Haid nah. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Ya itu aja itu. Ala ibu-ibu, kenapa belum sholat? Suaminya, biasanya kau haid cuma 5 hari. Ini 7 hari belum sholat. Belum bersih nah. Bohong, masih ada sedikit-sedikit. Bohong kau. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Ibu. Ada bubuhan Bugis di sini? Oh, kada manahan. Memang jago ini orang Bugis. Oh, kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi Kota Baru, banyak orang Bugis. Saya pergi lagi ke Pagatan, lagi banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Kada manahan, bujur banar. Yang orang Bugis, kalian merantau meninggalkan tanah kelahiran untuk apa? Cari dunia. Kuliah kau cari dunia. Bohong, munafik kalian. Kita, saya juga. Kalau bukan karena dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Maknanya, tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau jauhi. Maka wajar 30 tahun kau merantau dari Sulawesi Selatan, sampai sekarang kau tidak bisa lepas dari kredit, sampai sekarang kau tidak punya rumah. Kenapa? Yang punya dunia kau tinggalkan. Saya akrab sama Pak Rektor. Saya datang ke sini ke Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa kabar? Saya ada di bandara ini. Saya mau keliling-keliling cari teman-teman saya orang Bugis. Tapi saya tidak ada mobil. Kata Pak Rektor, tenang Pak Ustadz. Saya memang lagi di Jakarta, tapi tidak usah cemas. Rektor telepon ajudannya. Ajudan, siap Pak Rektor. Prof, itu ada Ustadz Dasat di bandara. Tolong kau jemput, bawa mobil paling baik, full tangki, jangan lupa kasih pembeli hadiah. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. 30 menit kemudian datang ajudan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya judannya Pak Rektor. Ini ada mobil. Silakan pakai full tangki. Ini sebagian pembeli oleh-oleh. Contoh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada kawan saya bubuhan Bugis. Datang juga ke Banjarmasin. Begitu mendarat, Assalamualaikum Pak Rektor. Tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat, tidak pernah dengar namanya. Pak Rektor, pinjam mobilnya Pak Rektor. Siapa ditelepon Pak Rektor? Siapa? Polisi. Tangkap itu Pak Polisi. Penipu itu dari Sulawesi. Tidak kenal kok tiba-tiba pinjam mobil. Pasti penipu, tangkap. Begitu juga sedulur-sedulur. Pian semua. Kada pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah. Rasanya gelap hidup saya ini, ya Allah capek saya hadapi hidup ini. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara, adik-adik, perbaiki sholat. Saya bukan mau takabur dan membanggakan diri. Ini yang bicara sekarang, 16 tahun saya susah payah di Makassar. Saya pernah menjadi tukang cuci keliling. Dari Jalan Harimau saya naik sepeda BMX ke kompleks ini Antang. Menjadi tukang cuci hari Ahad. Saya datang mencuci ke keluarga-keluarga saya. Saya cuci pagi hari. Saya tunggu kering. Sudah itu saya setrika. Sore selesai semua saya setrika. Saya naik sepeda lagi dari Antang ke Jalan Beringin. Daerah Todopuli. Untuk ngajar ngaji keliling. Saya pernah menjadi pegawai catering abal-abal. Bapak Resa orang bau-bau almarhum. Saya bilang sama Bapak Resa, tidak usah kau gaji saya. Kasih makan saya sama adekku 2 kali 1 hari. Saya bawa pakai motornya Bapak Resa. Bawa ke bank-bank. Setiap saya mengajar, termasuk pekan ini, di PIS 2 Sospol, PIS 3, lantai 2, 207. Saya pernah keluar dari kelas. Saya ditunjuk sama senior saya. Kau tidak malu-malu dah saat bajumu baju cakar semua kau pakai. Saya tidak malu waktu itu. Saya kadang kala jalan kaki sekolah dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang, SMA 4. Saya pernah jadi loper koran. Saya pernah cleaning service membersihkan 4 toilet Jalan Mapanyuki. Saya bilang tidak usah gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya dapat umroh. Sampai bubar itu kantor saya tidak dapat. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepada aku pasti saya kabulkan. Tapi mustahil Allah kabulkan doamu kalau kau tidak sholat. Saya pelihara sholat saya. Kalau dengan izin Allah. Dulu saya jadi cleaning service. Mau umroh. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Mengumrohkan orang. Dulu saya cari beasiswa. Saya sekarang memberi beasiswa. Dulu saya dihina kawan saya yang dia bilang baju cakar. Alhamdulillah tiap tahun Ramadan saya kasih zakat. Apa resepnya? Pegang dunia yang punya dunia. Sholat. Apa susahnya Allah kasih kamu lunas hutangmu? Apa susahnya Allah kasih kamu mobil? Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Apa yang kamu minta Allah tidak butuhkan? Kamu minta sama handphone sama saya, tidak mungkin saya kasih. Kenapa? Saya juga butuh handphone. Ustadz, minta mobilmu, pret. Saya juga butuh mobil. Kau minta kepada Allah, apa yang kau minta Allah tidak butuhkan. Dan hebatnya, semakin kau minta, semakin Allah senang. Berarti kau mengaku hamba. Adik-adik sekalian, yang lagi sekolah, lagi mencari masa depan. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Saya berikan kamu apa yang kamu mau. Dengan catatan, pelihara sholatmu. Ibu-ibu berdoa. Ya Allah jadikan saya anak soleh. Nggak usah kau cari air berkah. Ustadz, ini nah barakah Ustadz. Kau kasih setengah mati kita. Kau datang 10 orang. Terakhir Ustadz. Terakhir Ustadz. Penerang hati. Pret. Belum tentu yang doakan kamu ikhlas. Belum tentu dia kenal kamu. Lebih baik kau mengadu kepada Allah dalam salatmu. Ya Allah capek saya jadi orang miskin. Kau larang saya minta-minta. Maka saya datang kepadamu menagih janjimu ya Allah. Lunasi utang saya ya Allah. Saya bangun masjid baru-baru. Masjid saya, rekening saya diblokir. Ya kan ibu? Malamnya saya mengadu kepada Allah. Ya Allah jangan kau kasih malu saya. Bayar utangmu ya Allah.
Saya bukan punya rumah, ini rumah ibadahmu, bayar utangmu, jangan kau kasih malu saya. Didengar rupanya itu video saya sampai ke presiden. Presiden perintahkan kepada kepala BPATK ketemu saya, buka tanpa bayar, 120 juta orang dibuka rekeningnya. Itu namanya kekuatan doa. Kecil buat Allah kasih, Bu. Ibu-ibu, bisa ndak hamil perempuan ndak pernah disentuh laki-laki? Bisa kalau Allah mau, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau sama Siti Maryam. Hamil ndak ada suaminya. Beleng-beleng. Bisa ndak laki masuk orang dalam perut ikan? Bisa kalau Allah mau, Nabi Yunus. Bisa ndak orang dihidup bakar dalam api sangat besar bisa hidup? Bisa kalau Allah mau, Nabi Ibrahim. Kalau Allah mau. Caranya supaya Allah mau, sholat. Ya Allah perbaiki hidupku. Allah dengar itu doamu, maka Allah jawab, hayya alal falah, sini saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu makna hayya alal falah, sini kamu saya kasih kau ibu apa yang kamu mau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Sudah Allah katakan uruslah itu pembelimu. Sombong, puncak kesombongan adalah melalaikan sholat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak penyakit hati tapi waktu terbatas. Kalau sudah sakit hati bagaimana cara mengobatinya, Ustaz? Quran mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir hatimu akan menjadi tenang. Salah satu zikir itu adalah qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan lomba seperti ini bukan sekedar mencari juara, tapi menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Juara baca Quran penting, tapi yang jauh lebih penting adalah juara mengamalkan Quran. Juara menghafal Quran istimewa, tapi yang jauh lebih istimewa adalah mengamalkan hafalan Quran kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah bukakan hatinya, Allah bersihkan hatinya, Allah jadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Dengar ceramah rahasia setan bocor. Maka dia goda kita agar kita tidak datang di tempat ini. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Capek baru pulang pasar. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, baru pulang kerja. Bisa kau nonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, setan dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi sesungguhnya yang pegang HP kena godaan setan. Sudah disimpan HP, setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kau setan. Buka itu makanan di depanmu, buka itu di depanmu. Lihat apa isinya, apa isinya. Itu setan berusaha menggoda kita. Maka Bapak Ibu pegang HP, kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Sudah dikasih kue satu, masuk lagi setan. Bilang kau tuh belum dapat, belum dapat. Sudah dapat, dia bilang lagi untuk anakku, untuk anakku. Simpan dulu ya, simpan. Bisa? Simpan HP-nya, bisa Ibu? Ibu-ibu yang pegang HP-nya di sana, saya doakan suaminya kawin lagi. Bujur kalau? Bujur. Pian-pian sabar rataan. Ulun pandai juga bepender Banjar kalau. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu sangat ringkas. Pertama saya mau sampaikan beberapa hal. Satu, pian mau kada saya kasih mobil baru? Mau? Mau Ibu? Oke, angkat tangan ya mau. Oke, ini saja ini ya. Begitu saya bagi itu kau punya kunci mobil, kamu langsung kena serangan jantung. Mau?
Mau? Kada mau? Iya. Mana lagi yang mau? Mana yang mau? Begitu saya kasih kuncinya langsung lumpuh. Mau? Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal bukan bensin. Apa yang mahal? Kaki. Ini kaki mahal, Bu. Ronaldo, Lionel Messi itu gajinya kumpul semua pegawai di Banjarbaru ini belum kalah gajinya Lionel Messi dan Ronaldo. Apa karena dia yang hebat main bola? Tidak. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa dia main bola kalau kaki lututnya tidak bisa bengkok? Iya kan? Mana bisa main bola begini? Iya. Berarti yang mahal bukan mobil, yang mahal kaki yang bisa melangkah. Apa sudah cukup kaki yang bisa melangkah sudah hebat? Tidak, kita minta afiat. Apa itu afiat? Kakinya sehat, kakinya bisa melangkah, kakinya tidak lumpuh, tapi dia gunakan pergi sholat jamaah. Itu namanya afiat. Makanya kita berdoa, sehat wal afiat. Bu, ibu, bu, halo bu, mau kada ku bagi handphone baru? Mau? Sudah mulai kau mikir toh? Ya, begitu saya kasih handphone baru, tiba-tiba tuli. Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kita telinga yang baik. Dan hebatnya lagi nih telinga tuan-tuan, dia bisa bedakan mana suara istri, mana suara mantan pacar. Iya toh? Dia bisa bedakan mana bunyi beling, mana bunyi sendok tanpa kursus. Iya kan? Iya. Allah Karim. Sudah itu telinga bagus lagi tempatnya, kiri kanan. Pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Halo, Pak Sekda. Ya, di mana kau? Atau dibawa pantat? Halo. Iya toh? Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih sehat. Di handphone ada kamera. Ya. Kamera itu yang kasih mahal itu handphone. Ada kamera Pak yang hitam bisa dikasih putih mukanya orang. Ada kamera yang ada bintik-bintiknya di sini bisa mulus. Ya. Apa itu kamera yang mahal? Saya bagi Bapak Ibu kamera handphone yang mahal, harga 60 juta. Mau? Mulai kau bilang tidak kan? Iya. Mulai sadarkan otaknya kita. Apa kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kita ini mata gratis. Mata saya baru-baru rusak, maka sekarang saya pakai kacamata. Operasi ratusan juta habis. Tapi apa kata dokter? Biar sudah operasi Ustadz, tidak bisa lagi kembali seperti mata yang Allah berikan. Dan hebatnya ini mata tuan-tuan, dia bisa bedakan mana bini, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri kita. Kenapa malam Jumat ini lain-lain? Ternyata Satpol PP. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tahu bubuhan Banjar kalau makan suka pakai gula. Sampai makan soto Banjar pun dibagi gula. Saya masuk warung, untuk apa ini gula? Ustaz, campur soto Banjar. Saya bilang, aduh, soto campur gula. Nggak nyaman buat leher orang Sulawesi. Orang Sulawesi senang yang pedas-pedas. Nasinya orang Banjar tahambur. Gitu. Nasinya orang Bugis senang kalau dia merapat. Tapi demi Allah,
Bukan jenis nasi itu yang menentukan, tapi apa? Saraf yang ada di mulut kita. Dia bisa bedakan mana manis, mana asin, mana pedas, mana panas, mana dingin. Itu bukan karena makanan, tapi saraf mulut. Dan hebatnya lagi ini, mulut kita ada gigi di dalamnya. Dan hebatnya ini gigi ada 3 fungsi. Beda fungsi kalau mengangkat. Namanya gigi seri yang di depan, mutus-mutus. Gunanya menggunting. Masuk ke dalam, ada gigi taring yang 2 tajam. Gunanya apa? Merobek. Makanya kalau makan ayam begini, tidak begini. Kalau begini, jatuh gigimu. Hebatnya lagi, masuk ke dalam, ada lagi yang menghancurkan gigi. Makanan-makanan, namanya gigi geraham. Bayangkan tuan-tuan, andai saja semua gigi kita gigi geraham. Hebatnya lagi gigi itu kalau kita makan kerupuk yang orang Banjar bilang, apalagi itu istilahnya kerupuk di sini orang Banjar. Apa? Kerupuk itu bisa dibedakan mana yang melempem, mana yang tidak. Kada usah marah jar. Ulun bugis. Ya kah? Hebatnya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi kadangkala kita merasa nikmat itu hanya jabatan. PJ Sekda. Ini PJ Sekda. Baru PJ. Belum paten. Wali kota kita merasa jabatan itu nikmat. Ini mantan wali kota. Mantan, habis masanya. Masih mau pakai, dibilangi gila. Ayo. Iya. Ada orang merasa jabatan itu hebat. Mantan, ini Wakapolres. Waka. Ada masanya. Begitu mutasi, selesai. Oke, masih jabat. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat. Kalau sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Iya. Bujur. Bujur. Ada lagi yang merasa nikmat itu uang. Banyak orang kaya saya kenal, duitnya puluhan miliar, tapi apa kata dokter? Dilarang makan nasi. Duitnya 25 miliar, tak boleh makan nasi. Apalagi kata dokter, jangan makan gula, jangan makan garam, jangan makan yang pedas, jangan makan yang daging. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. 25 miliar duitnya, kada ada bisa dimakan. Mending kita, duit kita cuma 50 juta, semua boleh kita makan. Iya. Maka tuan-tuan yang saya hormati, jangan selalu merasa miskin, jangan selalu merasa tidak ada nikmat. Nikmat terbesar buat kita adalah sehat. Cukup sehat? Cukup? Kada. Biar sehat tidak ada iman, hina di hadapan Allah. Biar punya jabatan yang tinggi, tidak ada iman, hina di hadapan Allah. Biar kuat gagah, terkenal, tidak punya iman, hina di hadapan Allah. Mana itu Ustaz? Fir'aun. Kenal kada Fir'aun? Kenal kada? Tahu? Ya kalau itu Fir'aun, Bu, Fir'aun gagah, kaya. Kekayaan Fir'aun sampai sekarang masih dicari-cari di Mesir. Kaya, gagah, terkenal, tinggi jabatannya, raja, tapi tidak ada iman. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada apa? Tidak ada iman. Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Fir'aun haram masuk surga. Sudah ditetapkan oleh Allah, Fir'aun haram masuk surga.
Kalau pian sabarataan masih 50-50. 50 harapan masuk neraka, 50% harapan masuk surga. Fir'aun sudah ditulis haram masuk surga. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya tidak ada senang itu Fir'aun? Sampai detik ini kada ada bubuhan Banjar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya. Iya. Berarti nikmat iman. Iman ini yang paling mahal. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan, tapi harus dicari. Bagaimana cara carinya? Salah satu cara menjemput iman, hadir di pengajian seperti ini. Dan kita bersyukur pengajian kita kali ini dilakukan dan digagas, disponsori oleh Sifa Group. Mana itu? Nah ya ini. Sifa Global Group. Kalau majelis ulama bikin pengajian tidak istimewa. Kenapa? Memang kerjanya majelis ulama. Kalau Masjid Agung bikin tabligh akbar tidak istimewa. Kenapa? Masjid memang tempatnya pengajian. Tapi kalau ada perusahaan seperti Sifa, apa itu tadi? Sifa Global bikin pengajian, itu baru luar biasa. Nah, tuan-tuan, satu, bersyukur. Pak, ada lagi lebih mahal. Dia punya iman, sehat, kaya. Tapi apa yang lebih kita nikmati? Umur. Tiba-tiba Allah panggil, Pak Jaya, balik. Wabillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Beliau ini lagi stres, baru kena penyakit. Saya pernah kena penyakit, stres, takut mati. Maka kita bersyukur punya iman dan diberi umur. Alhamdulillah. Cara bersyukurnya Ustaz, satu, melazimkan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur. Yang kedua, kalau bersyukur, biasakan selesai sholat maghrib, selesai sholat 5 waktu, selesai sholat sunnah, selesai dapat nikmat, naik pangkat, dapat rezeki, proyek jalan, bersyukur dengan ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Yang kedua, sujud syukur. Langsung sujud. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah biasa, sujud ketika sholat. Cuma tidak harus ada wudhu, tidak harus sholat dulu, langsung saja sujud. Misal, boleh seperti sujud. Nah, Ustaz, apa? Tabrakan mobil, tapi selamat istri Ustaz. Alhamdulillah, innalillahi wa inna. Baru sujud syukur, selamat istri, sujud syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sujud syukur. Ulang tahun perusahaan Sifa Global Group, sujud syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya berbekas, supaya ada bekas dan kesan di hati, jangan ucapkan terlalu cepat. Mohon maaf, saya sering lihat di masjid Bubuhan Banjar, kalau bersikir, laju banar. Apa artinya itu? Itu setan masuk di situ. Apa artinya? Saya biasa heran, selesai sholat, sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11, dia sudah sampai. 11. Makanya jangan heran, ada ibu-ibu pegang tasbih digital tapi tetap gosip. Dia pegang tasbih tapi gosip. Kenapa? Karena zikirnya tidak berbekas di hati. Kenapa tidak berbekas di hati? Terlalu laju, Pang. Tenang. Seperti makan pisang goreng panas.
Jangan ketawa, saya serius ini. Coba kalau zikir, ya. Subhan, alhamdulillahi rabbil alamin. Usap di dada, insya Allah ada bekasnya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba amalkan, pasti ada bekas di dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berbekas di dada. Ya. 2, sujud syukur. 3, cara bersyukurnya yang disebut bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri. Perusahaan Sifa Global Group ulang tahun yang ke-1. Cara syukurnya hamdalah. Cara syukurnya sujud syukur. Cara syukurnya evaluasi. Berapa keuntungan saya dapat tahun ini? Setelah itu, oh keuntungan 20 miliar. Berapa zakatnya sudah saya keluarkan? Hati-hati. Yang punya untung lalu tidak keluarkan zakat, untungmu banyak, tapi Allah taruh, Allah titipkan di situ, Allah simpan di situ. Keuntunganmu justru akan membuat hatimu tidak bisa tenang. Banyak orang saya lihat, banyak duitnya, tidak bisa tidur. Nanti dia bisa tidur ketika makan obat tidur. Banyak orang saya tengok, duitnya banyak, rumahnya mewah, fasilitas hidup bagus, tapi anaknya kurang ngajar. Banyak orang duitnya banyak, istrinya selingkuh, suaminya juga demikian. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan membayar zakatnya. Bayar zakat, sudah itu keluarkan sedekah. Zakat wajib, zakat dosa kalau tidak dikeluarkan. Kalau sedekah anjuran. Salah satu sedekah pada tempat ini adalah membagi konsumsi. Itu sedekah. Coba bayangkan itu kalau yang makan Ustadz Das'ad. Lalu jadi darah, jadi daging. Selama darah dagingnya Das'ad Latif dipakai beribadah, maka selama itu orang yang memberi makan dapat pahala seperti pahalanya Das'ad Latif. Makanya kalau pian-pian lihat Das'ad Latif, ajak makan. Bujur. Ya, ini yang kau traktir kontraktor, yang kau traktir kepala dinas, yang kau traktir anggota DPR. Traktirlah ulama. Ajak itu ulama ke rumahmu. Ajak para mubalik ke rumahmu. Kalau mubalik ulama kau ajak ke rumah, masuk rumah mewahmu, dia akan menyebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah. Kalau orang kaya datang dia celah rumahmu. Enggak serasi catnya. Bego ini. Ya, kalau orang miskin kau datang ajak, ulama kau datang, dia datang membawa berkah. Maka Sifa Global Group cara bersyukur ulang tahun bersedekah. Tidak ada orang bangkrut kalau perusahaan itu rajin sedekah. Banyak yang doakan. Iya. Maka seperti ini kita bersyukur. Ada perusahaan baru 1 tahun bikin tabligh akbar. Alhamdulillah. Kalau tidak mau bersyukur, apa ancaman Allah dalam Quran? Inna azabi lazadid. Tajan nih lau callako. Bahasa Bugisnya, tajan nih lau callako. Tunggu, saya asap kamu. Azabku sungguh sangat pedih. Poin pertama, banyak bersyukur. Berapa, Bu? Bapak-bapak, banyak bersyukur. Jangan selalu mengeluh, saya miskin, saya gagal caleg. Sudah 2 kali caleg tidak lolos, 3 kali caleg tidak lolos. Karena Allah tahu, Allah halangi kamu, anggota DPR bukan yang terbaik buat kamu. Kalau ada caleg, sudah 2 kali, 3 kali, tidak lolos-lolos, ambil positifnya. Oh, begini cara Allah menghalangi saya. Ada pegawai negeri sudah tes beberapa kali. Mau tes jadi kepala dinas, mau tes jadi sekda, kok tidak lulus-lulus. Begitu cara Allah menghalangi kamu, karena Allah tahu bukan itu yang terbaik. Nih. 3 kali Pak saya ikut tes kedokteran. Tamat SMA 3 kali saya mau jadi dokter. Tes kedokteran tidak lulus 3 kali. Andai saja boleh 5 kali, 5 kali saya tes. Karena
Ada lulus-lulus. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata Allah tahu, saya lulus di Sospol komunikasi. Saya tahu jawabannya. Pulang saya kuliah di Unhas, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali, sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal, saya yang mau pingsan melihatnya. Oh, saya tahu ini jawabannya. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'ad, bagaimana kau menjadi dokter? Kamu tidak bisa lihat darah. Bagaimana kau jadi dokter? Kamu tidak bisa lihat jarum. Saya tidak jadi dokter fisik, saya jadi dokter rohani. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Tidak Ustadz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh ndak lebaran orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Makanya ya, selalu sangka baik kepada Allah. Jangan pernah sakwa sangka. Sudah tes tidak lulus, percaya bukan itu yang terbaik. Pak Sekda sekarang PJ, ternyata besok-besok ibu wali kota lain yang dipilih. Bukan itu yang terbaik buat kita. Adik-adik punya pacar, kau sudah lamar dia, tidak diterima, percaya bukan itu yang terbaik. Bapak-bapak punya istri, cerewet, suka ngomel, percaya. Ya, ada kada di sini bininya suka mengomel? Ada. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka mengomel, pasti bapak selingkuh. Ibu-ibu, suami saya jelek Ustadz. Nggak tahu dilihat dari mana dia gagah Ustadz. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, Nabi belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah meninggal bapaknya. Nabi tidak pernah melihat wajah bapaknya. Kalau sekarang, meskipun bapak kita meninggal, kita bisa lihat wajahnya. Kenapa? Ada fotonya, ada videonya. Nabi tidak pernah tampak wajah bapaknya. Lahir baru 4 hari, dibawa ke ibu susunya Halimatus Sa'diyah, 4 tahun bersama ibu susu. Usia 4 tahun baru kembali ke ibunya Siti Aminah. 2 tahun meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. Baru 2 tahun sama kakeknya, meninggal pula kakeknya. 8 tahun sudah hilang kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Sudah menikah, perempuan yang dinikahi sudah 2 kali janda. Sudah menikah dibagi Allah anak. 7 anak beliau, 6 yang meninggal usia belia. Di mata kepalanya sendiri dilihat anaknya wafat. 6 orang. Ada di sini meninggal ibu anaknya 6 orang. Ada. 1 aja meninggal anak kita, Pak. Rasanya kita stres. Nabi 6. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Nabi bukan dibully. Nabi diusir dari kampungnya. Diusir, Pak. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Pindah di Mekah. Selesai masalahnya? Tidak. Perang demi perang sampai akhir hidup beliau. Perang pertama perang Badar, nyusul perang Uhud. Siapa yang wafat dalam perang Uhud? Hampir Rasulullah wafat, berdarah, bibirnya kena batu. Dilihat pamannya dibelah dadanya oleh Hindun, diambil Hamzah, hatinya Hamzah digigit oleh Hindun. Dilihat oleh pamannya dianiaya seperti itu. Dan saya tahu Bubuhan Banjar tidak ada melihat pamannya seperti itu. Banyak lagi penderitaan hidup Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Sebagai perusahaan, tentu banyak masalah dalam perusahaan itu.
Sebagai pribadi tentu banyak masalah. Sebagai umat tentu banyak masalah. Sebagai masyarakat kota Banjarbaru tentu banyak masalah. Tapi ketika ada masalah, Allah perintahkan ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Andai saja ibu wali kota hadir di tempat ini, saya hanya ingin sarankan, ayo galakkan umat Islam sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Apa kurangnya Banjarbaru ini banding kita Saudi Arabia? Coba tengok Saudi Arabia, hartanya hanya satu, minyak bumi saja. Tapi di Kalimantan Selatan ini semua ada. Ada gasnya, ada batu baranya, ada nikelnya, ada sawitnya, ada pasirnya yang bisa dijual, banyak jandanya. Tapi demi Allah, tidak ada orang Saudi Arabia datang ke Kalimantan Selatan menjadi pembantu rumah tangga. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi ke Saudi menjadi pembantu rumah tangga. Padahal sumber daya alam kita lebih banyak. Apa bedanya? Saudi Arabia masyarakatnya rajin berjamaah di masjid. Andai saja saya diberikan kewenangan menjadi pejabat, maka setiap pejabat saya seleksi dulu sholat jamaah atau tidak. Sayangnya politisi kita banyak politisi pencitraan. Kalau mau dipilih, langsung pakai gamis, datang ke masjid, selesai dipilih hilang lagi. Ada kada begitu di Banjarbaru? Ada? Ada? Nah, pian salah sendiri, kenapa dipilih? Salat jamaah, ajak solat. Dan dalam filosofi solat itu banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Apa itu? Satu, persatuan. Solat berjamaah kada mungkin lancar kalau tidak bersatu. Maknanya apa? Banjarbaru ini kada mungkin bisa maju, tidak bisa terkendali dengan makmur sejahtera kalau kita tidak bersatu. Coba lihat salat jamaah. Coba lihat salat jamaah. Bersatu Pak, meskipun apa sukumu, bahasa salatmu sama. Coba lihat kalau kita takbir. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula pesertanya jamaahnya dari Kutai. Allah pore beneh. Menyusul orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan, itu baru 5 suku. Maka maknanya pesan sosial kemasyarakatannya, kalau berjamaahnya lancar, mestinya Banjarbaru bersatu. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun rasmu, mau kamu penduduk asli Banjar, mau kamu Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Betawi, datang ke sini, tidak boleh lagi berpecah belah. Mari kita tegakkan persatuan Indonesia. Berjamaah. Ada kada lihat imam salah? Pernah lihat imam salah baca? Pernah dengar imam salah baca? Pernah? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Ditegur? Ditegur. Tapi siapa yang tegur? Tidak boleh semua dalam masjid tegur, tidak. Siapa yang tegur? Belakang imam. Namanya muballaga. Tahu muballaga? Itu kalau bapak dengar itu sholat berjamaah di Masjid Haram, ada kan kalau biasa as-sudais, Allahu Akbar, ada yang teriak di belakang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Muballaga. Siapa muballaga? Anggota DPR.
Bicara dong. Kalau wali kota salah, anggota DPR jangan kau diam. Karena kalau kau diam, anak STM turun di jalan. Saya senang hari ini ada ketua dewan hadir. Ada anggota DPR kita hadir. Kalau begini pejabat-pejabat kita kompak antara pengusaha, kemudian pemerintah, ulama, kemudian fakir miskin berkumpul dan kompak. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakati minas sama'i wal ar. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Coba lihat di dalam masjid kita ini. Kata Nabi, apabila suatu negeri mau maju, mau sukses, mesti ditopang 4 perkara. Topang 4 perkara ini. 1, ilmunya para ulama. Ada tuan-tuan guru kita hadir. Yang kedua, adilnya para pemimpin. Ada pemimpin kita di sini. Ada Dandim, ada Sekda, ada Wakapolsek, Wakapolres. Yang ketiga, dermawannya para pengusaha. Ada sifat global. Yang keempat, doanya fakir miskin. Kita lah ini yang fakir miskin. Kalau ini kompak, maka Allah akan turunkan berkah. Itu makna sholat jamaah. Kalau imammu salah, jangan kau ikut. Mestinya ruku, dia sujud. Bapak bilang, demi loyalitas saya kepada pemimpin, saya juga ikut salah. Belen-belen namanya itu. Ini biasa yang banyak mental begitu. Biar salah imam, dia ikut juga. Ini penjilat. Banyak penjilat di kantor wali kota. Biar salah, siap Pak, siap Ibu. Bujur banar Bu, bujur. Beleng-beleng ini mana. Maka anggota dewan ngomong. Bagaimana cara tegur imam kalau salah? Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Bagaimana caranya tegur? Imam, salah kau. Oh, tidak boleh Pak, anarkis. Bapak begitu imam salah. Pak Imam, salah kau. Tidak boleh. Siapa yang ngomong, tidak boleh semua ngomong. Karena kalau semua ngomong, bingung mana saya ikuti. Maka yang ngomong, muballaghah. Apa itu muballaghah? Berasal dari kata muballigh. Apa itu muballigh? Berbicara. Itu anggota DPR. Tapi sayang anggota DPR kita, banyak yang diam ketika wali kota salah. Banyak yang diam ketika bupati salah. Banyak yang diam ketika gubernur salah. Kenapa? Wane piro. Kenapa banyak yang begitu? Ya satu sebabnya karena dia tidak tahu bicara. Banyak anggota dewan tidak bicara. Tak banyak. Ada begitu. Ada. Siapa yang salah? Sampean. Kenapa? Kenapa kau pilih? Ya. Ketika imam salah, tegur. Tapi tegurnya tidak boleh kau bilang, Pak Imam salah kau, batal sholatmu. Ada yang sholat, Pak Imam ruku, mestinya ruku dia pergi sujud. Tiba-tiba di belakang dia bilang, salah Pak Imam. Yang satu bilang, kau juga salah. Yang satu lagi bilang, kau juga batal, kenapa kau bicara? Yang keempat dia bilang, untung saya tidak bicara. Ya, ketika imam salah, apa yang kita ucapkan? Ketika imam salah, bagaimana cara tegurnya? Bukan dengan mendorong, bukan dengan memaki, goblok ini. Tidak. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Kita tegur, tapi kita puji Allah. Maka saudara-saudaraku, boleh demo, boleh unjuk rasa, tapi tidak boleh merusak. Kalian yang menyebut nama Allah ketika demo tapi merusak, bertanggung jawab dan kau dicari nanti di akhirat. Sebut nama Allah lalu membakar. Allahu Akbar. Bakar. Allahu Akbar. Pasti Allah marah. Kenapa kau sebut namaku pada saat kau merusak? Saya saja kau sebut namaku pada saat kau merusak, pasti saya marah.
Das Atlatif bakar, Das Atlatif hanguskan. Pencemaran nama baik. Maka saudara, Banjarbaru mesti kita jaga sama-sama. Kalau kabupaten kita ribut, bukan orang di Makassar yang rugi, tapi kita di kabupaten ini. Tapi bersyukur alhamdulillah, Bubuhan Banjar aman, gampang mendengar, dan gampang taat kepada pemerintahnya. Tapi kepada para pejabat, kalau masyarakat diam, jangan juga dimanfaatkan kediamannya. Kalau mereka diam, jangan juga dibiarkan. Tapi tetaplah menjadi pemimpin yang peka terhadap perasaan. Oh, masyarakat saya banyak yang begini. Ayo turun ke jalan. Turun ke jalan, lihat masyarakat kita. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti akan seperti di Makassar, seperti di Nepal. Dan kalau itu sudah terjadi, kata pepatah dulu, kalah jadi abu, menang jadi arang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin keempat, ketiga yang ingin saya sampaikan. Setelah ada masalah, bersabar, perbaiki sholat, dan yang keempat, berdoalah. Minta pertolongan Allah. Kalau ada masalah, minta pertolongan Allah. Rasulullah penuh dengan masalah dalam hidupnya, tapi beliau tidak pernah kita dengar galau. Maknanya, ketika ada masalah, perbaiki sholat, tingkatkan kesabaran, minta tolong kepada Allah, sesuai janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti saya kabulkan.